Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik mineral. Dan di sini kami akan menjelaskan mulai dari mineral makro hingga mineral mikro. So, penasaran? Kita tunggu aja, tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Safitri Juprasti, dan juga ada teman saya yang bertugas sebagai video editing yakni Siti Nur Saida, dan ada teman saya selanjutnya yang bertugas untuk mencari materi tentang zat mineral mikro yakni Ruli Rubia, dan ada Dika Andi Pradana yang bertugas untuk mencari materi tentang zat mineral makro. Juga ada Izun Agil Fatmi yang berperan untuk mencari materi tentang zat mineral mikro, dan ada Siti Aisyah Mini yang bertugas untuk mencari materi tentang zat mineral makro. So, langsung aja kita ke intinya. Jadi, pertama-tama, apa sih mineral itu? Nah, mineral adalah bidang ilmu biokimia atau ilmu-ilmu lanjutan yang semua unsurnya adalah unsur kimia yang terdapat di dalam jaringan hidup kecuali karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kebanyakan dari mineral akan tinggal dalam abu sebagai persenyawaan organik yang sederhana di mana terjadi penggabungan sesamanya yaitu metal dan dengan non-metal ataupun penggabungan dengan oksigen sehingga terbentuk garam organik. Karenanya, untuk itu, mineral juga diberikan nama yakni bahan abu atau bahan organik. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa mineral ada dua macam, yakni mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral makro atau micronutrient mineral yaitu mineral yang diperlukan atau didapatkan dari alam yang jumlahnya relatif besar di dalam tubuh hewan. Yang termasuk makronutrien mineral adalah kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalsium. Kalsium bersama dengan fosfor merupakan 70% dari kadar abu dalam tubuh. Selain itu, kalsium merupakan unsur kerangka terpenting karena sekitar 99% kalsium dalam tubuh adalah pada tulang dan gigi. Tidak hanya penting bagi tubuh, pada tumbuhan, unsur ini berperan juga sebagai penguat. Nah, fungsi dari kalsium sendiri ada sangat banyak. Yang pertama, kalsium bersama fosfor merupakan bahan utama dalam pembentukan tulang dan gigi. Tanpa adanya tulang yang berkembang, maka pertumbuhan akan tidak sempurna. Oleh karena itu, kalsium mempunyai hubungan dengan pertumbuhan. Yang kedua, ion kalsium 2+ berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, gambar yang paling sederhana mengenai tugas kalsium dalam pembekuan darah dapat dilihat pada reaksi di samping. Nah, dapat dilihat bahwa protomin akan diubah menjadi trombin oleh kalsium. Setelah itu, fibrinogen akan diubah menjadi fibrin oleh trombin. Yang ketiga, kalsium berperan sebagai aktivator enzim-enzim seperti lipase, succinik dehidrogenasa, adenosin trifosfat, dan proteinik enzim tertentu. Yang keempat, ion kalsium 2+ berperan dalam proses kontraksi otot-otot. Tanpa adanya ion kalsium 2+, maka kontraksi otot-otot tidak akan ada. Demikian pula, kontraksi jantung akan terhenti. Nah, sudah tentu, perbandingan ion kalsium dengan kation lainnya juga penting dalam kontraksi otot. Nah, selanjutnya adalah sumber kalsium. Nah, sumber kalsium bisa diperoleh dari susu, keju, telur, buncis, sayur-sayuran, dan buah-buahan lainnya. Nah, kebutuhan kalsium untuk orang dewasa dalam sehari yaitu 1000 mg. Kekurangan unsur kalsium ini dapat menyebabkan beberapa penyakit yang cukup beresiko yakni seperti gangguan tulang, yakni osteoporosis karena kalsium merupakan penyusun utama dalam tulang yaitu sebesar 99%. Selanjutnya ada penyakit darah sukar membeku karena ion kalsium 2+ berperan dalam pembekuan darah. Dan ada juga penyakit metabolisme dalam tubuh yang terhambat karena kalsium berperan sebagai aktivator beberapa enzim.
Nah, selanjutnya ada fosfor. Fosfor merupakan salah satu anion utama yang terdapat dalam tubuh. Senyawa fosfor berperan hampir di setiap aspek metabolisme dan membentuk satuan struktural dalam setiap sel. Nah, garam fosfor organik merupakan komponen pembentuk jaringan tulang dan gigi. Jadi, fosfor dan kalsium merupakan sumber utama bagi kebutuhan tulang dalam tubuh. Nah, fungsi fosfor sendiri, yakni pertama, membentuk tulang dan gigi. Yang kedua, menggunakan lemak dan membantu penggunaan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh. Yang ketiga, yakni perbaikan sel dan jaringan. Nah, rata-rata orang dewasa membutuhkan asupan fosfor sebanyak 700 mg dalam sehari. Dan kebutuhan itu harus benar-benar dipenuhi agar terhindar dari beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh kekurangan fungsi fosfor ini. Sumber fosfor biasanya didapat dari daging sapi, ikan, ayam, dan biji-bijian dari golongan serealia seperti beras, jagung, quinoa, dan lain-lain. Selain itu, banyak pula biskuit atau crackers yang telah diperkaya dengan mineral ini. Kekurangan fosfor dalam tubuh disebut sebagai hipofosfotemia. Saat seseorang kekurangan kadar fosfor di dalam darahnya, maka kadar energi di dalam tubuh pun akan menurun, sehingga menimbulkan gejala penyakit seperti otot lemas, badan terasa lelah, tulang menjadi rapuh, dan nyeri otot dan nyeri sendi. Selanjutnya, masih mengenai zat mineral makro. Nah, zat mineral makro yang satu ini merupakan magnesium. Magnesium adalah salah satu dari 6 mineral yang penting yang terkandung dalam tubuh manusia. Magnesium dapat membantu membangun tulang, memperbaiki penampilan fungsi saraf, dan merupakan elemen yang sangat penting untuk penghasilan energi dari makanan yang diasup oleh manusia. Nah, fungsi magnesium sendiri bagi tubuh yakni sebagai unsur pembentuk tulang, juga unsur pembentuk gigi, dan sebagai kofaktor enzim, berperan dalam sintesis protein, berpengaruh terhadap respirasi seluler, sebagai katalisator dalam beberapa reaksi kimia biologis yang melibatkan ATP, serta sebagai unsur penting otot dan sel darah merah. Nah, kekurangan magnesium ini atau sering disebut dengan hipomagnesia seringkali menjadi masalah kesehatan yang diabaikan. Biasanya, penyebab utama kekurangan magnesium adalah asupan makanannya tidak memadai, mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak, serta mengalami diare. Di dalam bahan pangan, magnesium secara alami dapat diperoleh dari sayur-sayuran. Sekitar 80% dalam sayuran terdapat sekitar 80 mg magnesium, dan dalam kacang-kacangan terdapat 1 ons kacang terdapat sekitar 80 mg magnesium, dan pada buah pisang berukuran sedang mengandung sekitar 30 mg magnesium, dan pada buah alpukat yang juga berukuran sedang sekitar 50 mg magnesium. Zat mineral makro yang selanjutnya adalah sodium atau natrium. Natrium yang banyak dikonsumsi dari garam dapur sering disebut sebagai penyebab berbagai penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan. Pada kadar seimbang, tubuh kita sebenarnya dibantu oleh beberapa fungsi natrium sehingga mineral ini tetap diperlukan. Natrium atau sodium adalah salah satu mineral yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh. Saat larut dalam air, natrium menjelma menjadi salah satu elektrolit partikel yang bermuatan listrik yang berperan dalam proses metabolisme. Nah, fungsi natrium sendiri sebenarnya ada banyak. Nah, fungsi natrium yang pertama yakni kation utama dalam cairan intrasel. Yang kedua adalah bersama klor membantu pergerakan laksana. Yang ketiga adalah mengatur denyut jantung dan mengatur denyut nadi. Mohon maaf, ini kayaknya salah tulis ya. Jadi mengatur denyut jantung.
Nah, selanjutnya, memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nilai. Yang keempat, yang kelima, memelihara keseimbangan pH dan asam. Yang keenam, mengatur permeabilitas sel, fungsi alat transmisi impuls-impuls saraf impuls. Dan pada saat kadar natrium dalam tubuh berkurang, dapat menyebabkan hipotremia. Hipotremia ini adalah kondisi gangguan elektrolit ketika kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari batas normal. Sehingga dengan kadar natrium yang kurang dari 130 mEq per liter bisa dianggap mengalami hipotremia. Nah, natrium sendiri bisa diperoleh dari berbagai bahan pangan sebagai berikut, yakni pada buah-buahan, khususnya buah-buahan tropis seperti jambu, biji, markisa, dalam setiap porsi mengandung 50 mg natrium. Dan pada acar, dalam satu porsi acar besar mengandung 160 mg natrium. Pada keju olahan, dalam satu ons keju olahan mengandung 390 mg natrium. Dan pada seledri, selain sumber antioksidan, seledri juga diketahui kaya akan kandungan natrium. Dan pada daging sapi, dalam 1 ons olahan daging sapi terkandung 590 mg natrium. Oke kawan, itu tadi adalah 4 zat mineral makro yang sangat dibentukkan oleh tubuh manusia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang zat mineral mikro. Apa aja sih zat mineral mikro? Penasaran ya? So, let's check it out. Nah, zat mineral mikro. Mineral mikro atau sering disebut dengan trace mineral merupakan kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Walau hanya diperlukan dalam kadar kecil, fungsinya tetaplah besar untuk fungsi setiap sistem tubuh. Zat mineral mikro yang pertama adalah yodium. Yodium merupakan mineral mikro yang umum ditemukan di garam dapur. Mineral trace ini dibutuhkan oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid berperan dalam beragam fungsi tubuh seperti sistem imun, kesehatan tulang, dan perkembangan sistem saraf pusat. Nah, fungsi dari yodium ini yakni sebagai nutrisi yang penting bagi tubuh yang berperan untuk menjaga fungsi tiroid tetap stabil, mendukung pertumbuhan otak janin bayi dan anak, mencegah penyakit tiroid seperti penyakit gondok dan hipotiroidisme, mengurangi resiko kanker tiroid, dan parahnya kekurangan yodium ini dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit gondok, penyakit hipotiroidisme, gangguan otak pada janin, dan kanker tiroid. Sehingga yodium merupakan salah satu zat mineral mikro yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk terhindar dari beberapa penyakit tersebut. Nah, sumber yodium sendiri pada makanan yang mengandung yodium cukup beragam, terutama rumput laut, garam beriodium, dan produk susu, udang, telur, dan tuna merupakan sumber yodium. Nah, oke, selanjutnya zat mineral mikro yang selanjutnya yakni adalah mangan. Nah, mangan adalah salah satu jenis mineral penting yang dibutuhkan otak, sistem saraf, dan sistem enzim tubuh untuk menjalankan berbagai fungsinya. Nah, mangan merupakan mineral mikro yang berperan dalam fungsi sistem saraf, pembentukan tulang, dan pemeliharaan sistem reproduksi. Tubuh dewasa mengandung sekitar 10-20 mg mangan yang tersebar di jaringan hati, ginjal, pankreas, dan tulang. Tulang merupakan tempat dengan jumlah mangan terbanyak yakni 25%. Fungsi mangan sendiri yakni yang pertama merawat radikal bebas berlebih. Mangan adalah bagian dari enzim antioksidan yang penting bagi tubuh yakni enzim superoksida dismutase atau SOD. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas berlebih yang berpotensi menyebabkan kerusakan sel sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit kronis seperti kanker. Yang kedua, yakni meningkatkan fungsi dan kesehatan otak. Kadar mangan yang cukup dalam tubuh dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan menurunkan resiko terjadi penyakit seperti stroke. Yang ketiga, yakni mempercepat proses penyembuhan luka. Ini dapat terjadi karena mangan berperan penting dalam pembentukan kolagen pada sel-sel kulit. Kolagen merupakan salah satu senyawa yang diperlukan untuk menyembuhkan luka.
Yang keempat, menjaga fungsi dan kesehatan kelenjar tiroid. Mangan juga berperan dalam produksi hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroksin berperan dalam banyak proses metabolisme tubuh. Hormon ini dapat mengontrol nafsu makan, menjaga berat badan ideal, dan memastikan kerja organ tubuh tetap optimal. Nah, kekurangan dari mangan dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan, gangguan fungsi reproduksi, dan juga gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat. Selanjutnya, sumber mangan. Nah, mangan dapat diperoleh dari makanan antara lain biji-bijian, kacang-kacangan, sayur berdaun hijau, kerang, tiram, remis, kopi, teh, dan air mineral. Sehingga kita bisa mendapatkan sumber makan dari banyak sekali sumber makanan yang ada di muka bumi ini. Zat mineral mikro yang selanjutnya yakni selenium. Mungkin untuk setiap orang mendengar selenium ini agak sedikit kurang lumrah ya. Termasuk aku sendiri baru mengenal selenium ini. Tapi untuk menjadi lebih tahu, kita langsung aja bedah apa sih selenium ini. Nah, selenium merupakan mineral esensial. Selenium terdapat pada hati dan ginjal 4-5 kali lipat dibandingkan otot dari jaringan lain. Nah, selenium diekskresi melalui urin dan jika terdapat selenium dalam feses merupakan pertanda bahwa penyerapan selenium kurang efisien. Selenium mudah direproduksi oleh panas, pengolahan, dan pemasakan makanan. Maka dalam pengolahannya biasanya kandungan selenium ini cukup diperhatikan. Nah, fungsi dari selenium sendiri, selenium diperkirakan bagi manusia berfungsi meningkatkan kepekaan anak terhadap kerusakan gigi dan gingivitis. Merupakan zat antioksidan dan memperlambat oksidasi lemak tak jenuh, berperan dalam menghasilkan prostaglandin yang berpengaruh pada tekanan darah, menjamin untuk kesehatan sel penghasil energi seperti pada otot-otot jantung yang selalu mendapatkan cukup oksigen, dan bersama vitamin E mengatur pertumbuhan badan dan kesuburan. Nah, sumber selenium sendiri berasal yang pertama bisa didapatkan dari kacang Brazil. Nah, konsumsi kacang Brazil hanya direkomendasikan beberapa kali seminggu untuk menghindari toksisitas selenium. Dan untuk yang kedua ada ikan-ikanan. Ikan tuna mengandung sekitar 90 mg selenium per 3 ons, sehingga menjadikan sumber selenium yang sangat baik. Yang ketiga ada daging sapi. Tak hanya tinggi protein, daging sapi termasuk makanan yang mengandung selenium tinggi. Dalam 100 gram daging sapi terkandung kurang lebih 33 mg selenium. Sementara hati sapi dapat menyediakan selenium sekitar 20 mg per 100 gram bahan. Yang keempat, ada roti gandum. Beberapa produk seperti pasta, roti gandum, sereal gandum utuh rata-rata telah diperkaya oleh selenium dan mineral lainnya. Jumlah selenium dalam produk ini akan bervariasi, tetapi Anda bisa dapat memperoleh hingga 40 mg per 1 cangkir mie atau sereal dan sekitar 16 mg dari 2 iris roti gandum. Oke, dan yang paling akhir dengan mineral mikro ini dan juga termasuk sedikit kurang lumrah untuk kita dengar yakni kromium. Nah, kromium merupakan unsur esensial di dalam darah. Cadangan kromium di dalam tubuh tersimpan pada limpa, ginjal, testis, jantung, pankreas, paru-paru, dan otak. Nah, kromium termasuk mineral yang sukar diserap. Misalnya pada telur, kandungan kromium tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh tubuh. Nah, fungsi kromium berfungsi sebagai glucose tolerance atau waktu yang diperlukan oleh gula dalam darah untuk kembali pada kadar normal bila manusia yang puasa mengonsumsi gula, atau bisa disebut dengan diet fructose. Nah, dapat juga merangsang enzim-enzim pada sintesa asam-asam lemak dan kolesterol, dan juga meningkatkan keberhasilan insulin untuk mencegah hipoglikemia dan diabetes. Nah, kekurangan kromium dapat menyebabkan gangguan kerja insulin sehingga mengganggu pertumbuhan badan, dan penderita diabetes tidak dapat mengonsumsi gula dan penyakit
dan juga dapat menimbulkan penyakit arteriosklerosis. Wah, penyakit apa tuh arteriosklerosis? Ya, kita baru tahu sih ya. Tapi ya namanya belajar, kita harus bisa mengetahui hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Oke, lanjut aja. Nah, sumber dari kromium ini juga sangat bisa ditemukan, sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Bahan pangannya diantaranya ada brokoli, jagung, dan juga ada kacang hijau, dan yang terakhir ada anggur. Oke, itu sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat buat kalian yang sudah melihat video ini dan meresapi segala info dan materi yang sudah kami sediakan di video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari aku selaku pembawa acara di video ini atau moderator di video ini. Dan kami dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Thank you.